Kasih sebagai Cara Hidup, karya Gary Chapman, diterjemahkan oleh Michael Wong, dibacakan oleh Sonardo Entvantius. Bab 4. Judul Pengampunan. Menemukan kebebasan dari kendali amarah. Kutipan dari Martin Luther King Jr. Pengampunan bukanlah tindakan sekali-sekali. Itu adalah sikap yang permanen. Pada tanggal 2 Oktober 2006, Charles Carl Roberts melangkah masuk ke dalam ruangan sekolah Yahudi di Nickel Mines, Pennsylvania, dan membunuh 5 anak perempuan sebelum menembak dirinya sendiri. Tindakannya mengejutkan negara ini, namun kisah yang lebih mengguncangkan publik adalah beberapa jam setelah penembakan itu, tetangganya yang adalah orang Yahudi mendekati istri Robert dan ketiga anaknya dengan belas kasihan. Mereka meyakinkan bahwa mereka tidak memiliki kebencian terhadap Robert dan mereka menginginkan rekonsiliasi dengan keluarganya. Beberapa hari kemudian, anggota dari masyarakat Yahudi menghadiri pemakaman Robert dan mengumpulkan dana untuk membantu istri dan anak-anak Robert. Pengampunan memang merupakan bagian dari sikap masyarakat ini yang tidak mempertanyakan apakah akan menuntut keadilan atau memberikan belas kasihan kepada seorang pembunuh. Kasih benar-benar merupakan suatu cara hidup bagi mereka. Kekerasan, meskipun menakutkan, diharapkan dalam kebudayaan dewasa ini. Pengampunan membuat kita terkejut. Itu melawan asumsi kita. Dunia akan mengerti jika keluarga dari 5 anak itu bereaksi dengan kebencian dan ingin membalas dendam. Tetapi masyarakat Yahudi Pennsylvania mengetahui bahwa mereka akan menemukan kesembuhan hanya melalui pengampunan. Anda dan saya mungkin perlu atau mungkin tidak perlu mengampuni seseorang dalam keadaan dramatis seperti itu. Tapi tidak peduli apa keadaan kita, pengampunan adalah salah satu karakteristik utama dari kasih. Jika kita ingin menjadi orang yang penuh kasih, maka kita harus belajar mengampuni. Kita harus mengampuni rasa sakit yang terdalam dari hidup ini, sama halnya dengan serangan dari anggota keluarga setiap hari atau kasir di supermarket menagih kita lebih daripada yang seharusnya. Apakah serangan itu besar atau kecil? Pengampunan mengharuskan kita mencari pendamaian jika hubungan kita ingin memiliki pengaruh yang positif dalam hidup kita. Gairah untuk keadilan, kemampuan untuk mengasihi. Saya teringat dengan seorang suami yang memberitahu saya sangat marah terhadap istri saya dan kekasihnya. Saya ingin mereka berdua membayar semua penderitaan yang telah mereka akibatkan kepada saya dan anak-anak kami. Perasaan seperti itu sepenuhnya normal jika dilihat dari sudut pandang benar atau salah. Kita adalah makhluk moral yang tak tersembuhkan. Ketika kita diperlakukan dengan salah, sesuatu di dalam kita berkata, itu tidak benar. Siapa yang melakukannya harus membayarnya. Kekuatan kasih sejati yang mengubahkan tidak melenyapkan permohonan keadilan ini. Itu menjelaskan mengapa kita menginginkan keadilan. Kita diciptakan untuk mengasihi dan dikasihi. Hukum alam tertentu menguasai keputusan kita, dan keinginan untuk mendapatkan keadilan telah berakar kuat dalam keberadaan kita. Pada saat yang sama, kita semua memiliki kemampuan untuk memberikan pengampunan melalui kasih dalam setiap hubungan. Kebanyakan anak-anak mengasihi orang tua mereka karena sesuatu yang ada di dalam mereka berkata, orang tua seharusnya mengasihi anak-anak mereka dan anak-anak seharusnya mengasihi orang tua mereka. Kebanyakan orang menunjukkan beberapa tingkatan kasih terhadap tetangga, rekan kerja mereka, dan bahkan orang asing. Keseimbangan antara keadilan dan kasih menciptakan ketegangan yang ditunjukkan di ruang pengadilan dan hubungan setiap hari. Dengarlah komentar orang-orang
ketika keputusan pengadilan telah ditetapkan. Dalam hal ini, keadilan telah dihalangi. Ia layak menerima segala perbuatannya. Aku rasa hukuman percobaan adalah keputusan yang baik karena itu adalah kejahatannya yang pertama dan ia tampaknya telah menyesalinya. Pilihan untuk mengampuni. Victoria Ruffolo memiliki hak untuk marah. Seperti yang dikatakan oleh pengacara distrik dalam kasusnya, kejahatan telah dilakukan terhadapnya di mana tak ada hukuman yang tampaknya cukup berat. Ruffolo beruntung dapat tetap hidup setelah seorang remaja berusia 18 tahun melempar 10 kg kalkun beku dari mobil yang sedang melaju dalam kecepatan tinggi ke atas kaca mobilnya, yang mana hampir menghancurkan setiap tulang di wajahnya. Ia dan teman-temannya telah membeli kalkun itu dengan kartu kredit curian dan pergi berbelanja hanya untuk bersenang-senang. Ruffolo harus mengalami operasi selama 10 jam, berada dalam kondisi koma, dan sebulan di rumah sakit sebelum ia dapat kembali pulang ke rumah, di mana ia harus mengikuti terapi rehabilitasi. Namun, Ruffolo tetap berhubungan dengan penyerangnya melewati semua siksaan berat dan menunjukkan pengampunan atas tindakan anak remaja itu. Satu adegan pengadilan mengherankan orang-orang ketika anak muda ini dengan perlahan berjalan menuju tempat duduk Ruffolo dan sambil menangis membisikkan permintaan maaf. Maafkan atas apa yang telah kulakukan padamu. Ruffolo kemudian berdiri, lalu sang korban serta penyerangnya ini saling berpelukan, menangis. Ruffolo mengusap kepala anak muda ini dan menepuk punggungnya saat ia menangis, dan para saksi di ruang pengadilan mendengar Ruffolo berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin membuat yang terbaik dalam hidupmu." Menurut cerita, para penuntut dan reporter menahan tangis. Ketika penyerangannya dijatuhi hukuman, Ruffolo meminta hakim untuk bersikap lunak. Dalam pernyataannya kepada tertuduh, ia berkata, "Terlepas dari rasa takut dan penderitaan, saya telah belajar dari pengalaman mengerikan ini, dan saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Tidak ada ruang untuk pembalasan dendam dalam hidup saya, dan saya percaya bahwa masa tahanan yang panjang tidak akan berguna bagi kau, saya, atau masyarakat." Jadi, remaja yang jahil ini, yang dapat saja menghabiskan 20 tahun dalam penjara, akhirnya hanya dihukum 6 bulan. Ruffolo meneruskan pernyataannya, "Saya benar-benar berharap bahwa dengan menunjukkan belas kasihan dan kelunakan ini, saya telah mendorongmu untuk berusaha menjalankan hidup yang lebih baik. Jika kebaikanku akan membantumu menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab dan jujur, yang memberikan kebaikan pada orang-orang yang kau kasihi dan masyarakat, maka aku akan benar-benar bersyukur dan penderitaanku tidak akan sia-sia." Ruffolo tidak mengabaikan fakta bahwa hukuman penjara yang lebih panjang akan lebih adil. Tapi seperti yang belakangan ia katakan kepada media, apa yang dapat dihasilkan oleh balas dendam? Tuhan memberiku kesempatan kedua, dan aku hanya memberikannya kepada orang itu. Ia melihat pengampunan sebagai kebaikan yang lebih besar daripada keadilan. Tindakan Ruffolo mengingatkan kita akan kekuatan dari pengampunan untuk mengubah hidup. Seperti komentar iparnya setelah adegan pengadilan yang emosional itu, ia memeluk anak itu seperti seorang ibu. Ia berkata, "Aku ingin kau menjadi seseorang." Dan anak itu menjawab, "Ya, aku mau. Aku berjanji." Mengapa kita memerlukan pengampunan? Pengampunan adalah sebuah konsep radikal dalam ruang pengadilan dewasa ini, juga di rumah. Namun, itu adalah elemen penting dalam hubungan manusia. Hal ini benar karena dua alasan. Satu, manusia sepenuhnya bebas untuk mengasihi, bebas untuk membenci. Karena kebebasan ini,
Orang-orang terkadang membuat keputusan yang salah dan berjalan dalam keputusan yang salah. Ketika mereka melakukannya, mereka menyakiti diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. 2. Pengampunan sangat perlu dalam hubungan manusia karena kebebasan hampir selalu memilih jalan yang egois. Sifat asli kita adalah apa yang terbaik untuk saya. Jika dibebaskan, kita seringkali membuat keputusan untuk kebaikan kita sendiri, bahkan di atas penderitaan orang lain. Kita melihat kenyataan ini di sepanjang sejarah. Kita melihatnya ditayangkan di televisi dan dicetak di surat kabar setiap hari. Kita melihatnya dalam tragedi internasional dan kisah-kisah lokal tentang penggelapan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pencurian. Dan ini semua hanyalah tindakan egois yang terlihat. Jika tembok rumah di seluruh negeri ini dapat berbicara, berapa banyak yang akan menyingkapkan kata-kata kasar, percakapan yang merendahkan, dan penyiksaan fisik dan seksual yang tidak akan pernah dilaporkan ke media. Untuk hidup artinya memiliki potensi menyakiti orang lain dan disakiti. Tanpa pengampunan, ketika kesalahan yang dilakukan, yang tersisa hanyalah keadilan. Jika keadilan dibagikan kepada semua orang dewasa ini, kebanyakan dari populasi akan berada di penjara. Jika demikian, apakah Anda benar-benar ingin keadilan atas semua perbuatan Anda? Pertanyaannya menjadi seperti ini. Karena kita bebas bertindak sesuai sifat dasar kita yang egois, bagaimana bisa ada orang yang menjalani hidup dengan kasih? Kita semua memiliki kesempatan untuk mengalahkan sifat dasar egois kita dan belajar untuk hidup demi keuntungan orang lain. Itu artinya mengampuni mereka yang menyinggung kita. Itu bukan berarti mengabaikan kesalahan itu. Rasa keadilan kita tidak akan membiarkan kita mengabaikan perbuatan jahat. Jika diabaikan, kejahatan akan berkuasa di dunia. Tapi dalam ketegangan antara keadilan dan kasih, kasih dapat menjadi kenyataan yang paling kuat. Pengampunan adalah pilihan untuk mengasihi daripada menuntut keadilan. Ketika kita menjalani hidup di luar sifat dasar kita, maka keinginan untuk berdamai akan lebih besar daripada keinginan balas dendam. Belajar untuk mengampuni. Mari kita melihat kemajuan dari berbagai peristiwa ketika kita mengampuni karena kasih yang sejati. Pertama, kesalahan dilakukan. Kakak, adik, teman, atau pasangan memperlakukan kita dengan tidak adil. Kita merasa sakit dan marah karena sesuatu yang benar dalam diri kita telah dilanggar. Respons pertama kita jelas. Kita ingin menegur orang yang bersalah kepada kita. Kata menegur berarti menaruh beban ke atas, atau membawa perhatian seseorang kepada masalah. Singkatnya, kita mengkonfrontasi orang lain dengan kesalahannya. Biasanya, yang terbaik adalah kita mengambil waktu untuk menenangkan emosi sebelum melakukan teguran ini. Kasih sejati mengharuskan kita menunjukkan hormat kepada orang lain terlepas dari apa yang telah dilakukan. Ketika kita mengasihi, kita mengkonfrontasi orang tersebut dengan kelembutan, kebenaran, dan memberikan pengampunan. Kita mengkonfrontasi karena kita tidak ingin ada apapun yang merusak hubungan itu. Langkah berikutnya, secara ideal, adalah orang itu menerima kesalahannya dan menunjukkan keinginan untuk tidak mengulanginya di masa depan. Ini adalah keinginan terdalam kita ketika kita mengkonfrontasi orang yang telah menyinggung kita, karena barulah setelah itu akan ada pengampunan yang sejati. Kita mengangkat kemarahan kita yang menghukum dan menerima orang itu kembali ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan kita. Kita memulai proses membangun kembali kepercayaan. Kita menolak untuk membiarkan kesalahan orang itu merintangi pertumbuhan hubungan itu di masa depan, dan kita tidak mengizinkan perasaan sakit atau kecewa mengendalikan perilaku kita. Pengampunan seperti ini
membutuhkan partisipasi orang tersebut sama seperti kita. Batas pengampunan. Ketika pengampunan menjadi bagian alamiah dari semua hubungan kita perlu menyadari tentang apa yang tidak dilakukan pengampunan. Pengampunan tidak diterima dengan mudah. Seorang wanita yang suaminya telah mengambil uang mereka untuk berjudi, sekali lagi menangis ketika ia bertanya, "Bagaimana saya dapat mengampuni dia ketika ia telah menyakiti saya begitu dalam? Bagaimana ia bisa berbohong kepada saya seperti itu ketika saya ingin membantunya? Saya merasa sangat diperlakukan buruk." Dibutuhkan waktu, tapi ketika suaminya memutuskan hubungan dengan dunia judi, mengakui bahwa perilakunya itu salah, dan berkomitmen mengikuti program rehabilitasi, ia mulai berusaha untuk mengampuni. 5 tahun kemudian, ia memberitahu saya, "Itu adalah pilihan tersulit dan terbaik yang pernah saya buat. Saya sangat senang karena saya tidak menyerah terhadapnya." Pengampunan itu tidak melenyapkan semua konsekuensi kesalahan. Katakan saja, sebagai seorang ayah yang masih muda, saya hanya meluangkan sedikit waktu dengan anak-anak saya. Ketika kami bersama-sama, saya mengucapkan kata-kata yang kasar, mengkritik, dan merendahkan, serta menunjukkan sedikit kasih. Bertahun-tahun kemudian, saya menemui anak-anak saya yang sekarang ini telah remaja. Saya mengakui kegagalan saya sebagai seorang ayah dan meminta pengampunan mereka. Anggap saja mereka memilih untuk mengampuni saya. Pengampunan mereka tidak menyembuhkan semua luka emosi masa lalu. Itu tidak membawa kembali kesempatan-kesempatan yang hilang untuk menghabiskan waktu yang bermutu dengan anak-anak saya. Yang dilakukan pengampunan adalah membuka kemungkinan untuk hubungan yang lebih baik di masa depan. Dengan waktu percakapan tambahan dan mungkin konseling, anak-anak saya akan mendapatkan kesembuhan dari kesalahan yang telah saya lakukan kepada mereka. Pengampunan memberikan dasar di mana kesembuhan ini dapat terjadi. Pengampunan tidak dengan segera memulihkan kepercayaan. Wanita muda yang telah disakiti oleh ketidakjujuran temannya dapat saja mengampuni temannya yang mengakui kesalahan dan mengubah perilakunya. Tetapi pengkhianatan telah menghancurkan kepercayaannya. Pengampunan membuka pintu bagi kemungkinan pembaruan kepercayaan di masa depan. Pengampunan tidak melenyapkan kesalahan dari ingatan seseorang. Setiap peristiwa dalam hidup ini direkam dalam otak, dan peristiwa yang menyakitkan mungkin dapat kembali ke pikiran berulang kali. Ketika kita teringat, kita juga dapat mengalami rasa sakit yang dalam lagi. Jika kita telah memilih untuk mengampuni, kita mengakui apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, kemudian mencari kekuatan untuk melakukan sesuatu yang baik dan mengasihi orang itu hari ini. Penulis kolumnis Anne Lamott menulis, pengampunan menyerah pada semua pengharapan untuk memiliki masa lalu yang berbeda. Ketika kita bertindak dari kasih sejati, kita memilih untuk berfokus pada masa depan dan tidak mengizinkan pikiran kita terobsesi dengan kegagalan masa lalu yang telah diampuni. Kita memilih untuk melenyapkan kesalahan yang menjadi penghalang dan mengizinkan hubungan itu dipulihkan. Sekali kita mengampuni, kita harus terus berusaha untuk tidak menyimpan catatan kesalahan. Perbedaan yang dinegosiasikan. Perkawinan kami selama 30 tahun tidaklah sempurna, kata Gail. Tapi Don dan saya masih saling mencintai, masih menikmati kebersamaan kami, dan masih harus bernegosiasi satu sama lain setiap hari. Terkadang, saya berpikir bahwa hal-hal tersulit untuk dimengerti adalah kebiasaan setiap hari itu.
Don hampir tidak pernah memeluk saya kecuali saya memintanya, dan kami sangat mudah kehilangan waktu, sehingga ia hampir selalu membuat kami terlambat. Ia begitu membenci keadaan yang berantakan, sehingga ia membereskan barang-barang di dapur, bahkan ketika saya belum selesai menggunakan barang yang telah saya keluarkan. Saya tahu ada banyak hal yang juga ingin ia ubah dari diri saya. Jika Anda ingin mengetahui yang sebenarnya, kami masih belajar bagaimana cara hidup bersama dengan baik. Kyle dan Don telah membuat banyak kelonggaran yang saling menguntungkan selama bertahun-tahun. Ketika mereka baru menikah, perdebatan mereka hampir selalu mengenai kebersihan rumah. Kyle tidak keberatan sepatu ditaruh di depan pintu masuk, buku-buku dan surat kabar memenuhi konter dapur, dan baju-baju ada di lantai. Don tidak hanya keberatan dengan hal-hal ini, tapi sikap Kyle yang tidak peduli dengan keadaan yang berantakan mengejutkannya. Sebaliknya, Kyle sangat ingin Don mengekspresikan cintanya dengan sentuhan dan kata-kata. Tetapi Don jarang melakukannya. Seringkali ia berkelakar, "Aku mencintaimu. Jika itu berubah, akan kuberitahu." Setelah lebih dari 30 tahun perkawinan, Kyle dan Don masih belajar untuk mencintai satu sama lain, terlepas dari kelemahan mereka. Don telah lebih banyak memiliki toleransi atas keadaan yang berantakan di rumah. Kyle berusaha untuk lebih sering membersihkan area-area di rumah mereka karena ia menyadari bahwa itu adalah cara untuk mencintai Don. Ia mengingatkan dirinya bahwa Don mengekspresikan cintanya kepadanya setiap kali Don memperbaiki mobilnya atau menyiapkannya makan malam. Don juga berusaha untuk memerhatikan istrinya, tidak hanya pada acara peringatan perkawinan atau ulang tahun saja, tapi juga di hari-hari biasa. Gangguan kecil pada perilaku seseorang tidaklah memerlukan pengampunan atau permintaan maaf. Gangguan lebih memerlukan negosiasi yang akan membuat orang itu mengubah perilakunya atau mungkin mengarah pada penerimaan perilakunya. Demikian juga, konflik kepribadian tidak memerlukan pengampunan. Seseorang secara alamiah sangat rapi, sementara yang lainnya spontan. Jika kedua orang ini bekerja atau hidup bersama, mereka akan menciptakan ketegangan. Ketegangan memerlukan percakapan, pengertian, dan penerimaan atas perbedaan. Itu tidak memerlukan pengampunan. Tentu saja, belajar untuk menegosiasikan perbedaan tidak selalu mudah. Terkadang respons kita terhadap gangguan ditunjukkan dengan kata-kata yang kasar dan menghakimi. Ketika ini terjadi, kita perlu meminta maaf dan mencari pengampunan. Siapapun yang berada dalam perkawinan dan persahabatan yang kuat mengetahui bahwa kasih artinya berkata maaf sebanyak mungkin, hanya karena Anda tahu bahwa perilaku Anda telah menyakiti orang lain. Seperti yang telah ditemukan Don dan Kyle, bersedia mengampuni kesalahan kecil adalah langkah mengalami kasih sebagai cara hidup. Kapan Anda memerlukan pengampunan? Penembakan Yahudi di Pennsylvania mungkin tidak akan terjadi jika pembunuh itu telah mencari dan menerima pengampunan atas insiden di masa mudanya. Dalam surat bunuh dirinya, Robert mengatakan bahwa ia dikejar-kejar oleh ingatan ketika ia melecehkan dua anggota keluarganya yang masih kecil secara seksual 20 tahun yang lalu. Kita mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran sepenuhnya di balik kata-kata Robert atau bagaimana kesalahan masa lalunya memengaruhi perbuatannya di bulan Oktober itu. Yang kita tahu adalah pengampunan, baik diberikan atau diterima, dapat membawa kesembuhan dan mengubah hidup. Untuk mengasihi dengan tulus, kita harus mengakui dan berpaling dari kegagalan kita, bahkan ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Jika Anda adalah orang yang telah melakukan kesalahan dan menyakiti orang lain, ambillah inisiatif untuk berdamai dengan orang yang telah Anda sakiti.
Jika Anda tidak segera mencari pengampunan dari orang yang telah Anda sakiti, dan ia memilih untuk mengkonfrontasi Anda dengan kesalahan itu, akan lebih bijak bila Anda mengakuinya dan berdamai dengannya. Jika Anda terjebak untuk berusaha mengalihkan tanggung jawab atas perbuatan Anda, atau jika Anda tidak bersedia mengakui dan bertobat dari kesalahan Anda, saya mendorong Anda untuk mempertimbangkan jalan yang telah Anda pilih. Gagal untuk meminta maaf dan mencari pengampunan akan membiarkan kesalahan itu tetap menjadi penghalang antara Anda dan orang itu. Setiap penghalang yang Anda bangun akan membawa Anda ke dalam pengasingan yang lebih dalam. Pengampunan sangat penting bagi kesembuhan Anda, juga orang tersebut. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, tantangan untuk hidup dalam kasih adalah dengan menerima tanggung jawab atas kegagalan kita, berbalik dari kesalahan kita, dan mencari pengampunan pada orang yang telah kita sakiti. Ketika kita melakukannya, hubungan dapat dipulihkan. Tidak ada hubungan positif jangka panjang yang tetap ada tanpa pengakuan, perubahan tingkah laku, dan pengampunan. Kita tidak perlu sempurna untuk memiliki hubungan yang baik, tapi kita harus bersedia untuk berurusan dengan kegagalan kita secara realistis. Mengasihi orang yang menolak untuk mengampuni. Jika Anda mengkonfrontasi seseorang yang menyakiti Anda dengan kasih, dalam banyak hal, orang itu akan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebaliknya, orang itu mungkin menyangkali kesalahannya dan merasa terhina dengan tuduhan itu. Jika Anda mengetahui bahwa informasi Anda benar dan Anda menunjukkan bukti kepadanya, ia mungkin terpaksa mengakui bahwa ia bersalah kepada Anda. Tapi ia mungkin tidak bersedia mengubah perilakunya. Komitmen Anda pada kasih sejati mengharuskan Anda untuk bertindak dan berpikir dengan cara yang berbeda. 1. Merelakan. Jamie mengurus pusat kebugaran selama 2 tahun sebelum ia menyadari bahwa pemilik dari pusat kebugaran itu telah menyelundupkan uang dan terus-menerus berbohong tentang apapun, mulai dari masa kecilnya sampai tentang keluarganya dan status keuangannya. Semua semangat Jamie tentang masa depan pusat kebugaran itu dan semua rencana yang telah ia impikan dengan pemiliknya tiba-tiba hancur. Pemilik yang telah ia percayai telah mengkhianatinya. Ia bahkan tidak dapat berbicara secara rasional lagi dengan dia karena ia terus-menerus berbohong. Di tengah-tengah hal ini, Jamie menghadapi perawatan kanker dan beban pekerjaan yang bertambah secara tidak terduga. Pada awalnya saya sangat marah, katanya. Kemudian, selama 1 tahun perawatan saya berpikir, saya tidak mau kemarahan mengambil tempat dalam otak saya sekarang ini. Saya memutuskan bahwa perawatan medis yang menyerang kanker saya hari itu akan menyerang kemarahan saya juga. Saya hampir dapat merasakan kepahitan meninggalkan tubuh saya. Meskipun Jamie masih menegosiasikan akibat dari perbuatan pimpinannya itu, ia tidak membicarakan hal-hal buruk tentang situasi itu. Ia sedang mengizinkan kasih menjadi lebih kuat daripada kesalahan yang dilakukan terhadapnya. Ketika seseorang telah bersalah kepada kita dan menolak untuk minta maaf, tantangannya bukanlah mengampuni orang bersalah yang tidak mau meminta maaf itu, tapi merelakan dia bersama rasa sakit dan kemarahan itu. Jika orang itu mengakui kesalahannya dan membuat perubahan positif dalam hidupnya, maka barulah Anda dapat mengampuni. Jika tidak, konsekuensi dari perbuatannya akan datang kepadanya tanpa bantuan Anda. Merelakan seseorang sangat berbeda dengan mengampuninya. Itu tidak membawa kepada perdamaian, tapi itu membebaskan Anda secara emosi dan rohani untuk menjadi orang yang Anda inginkan. Sebagai hamba Tuhan dalam tradisi Kristen, saya mendorong orang-orang
untuk melepaskan atau merelakan orang kepada Tuhan yang saya percaya dapat bersikap adil sekaligus mengasihi. Saya memandang Allah sebagai pribadi yang siap untuk mengampuni semua orang yang mengakui kesalahan mereka dan yang merindukan pengampunannya. Saya tidak mendorong untuk melakukan balas dendam, karena saya telah membuat keputusan untuk merelakan kemarahan dan orang yang telah bersalah kepada saya, kepada keadilan dan kasih Allah. Saya sekarang sudah siap untuk langkah kedua. 2. Mengakui. Langkah kedua untuk bebas dari rasa sakit dan kemarahan karena diperlakukan salah adalah dengan mengakui kegagalan Anda dalam situasi itu. Jika Anda telah diperlakukan salah, kemarahan Anda dibenarkan. Anda seharusnya merasa marah, tapi kemarahan dirancang untuk menjadi pengunjung, bukan penghuni. Kemarahan memotivasi Anda untuk mengkonfrontasi orang yang bersalah kepada Anda dan mencari perdamaian. Ketika Anda menyimpan kemarahan di dalam diri Anda dan semakin bertumbuh, itu akan menjadi kepahitan dan berubah menjadi kebencian. Emosi-emosi dan sikap ini sangat menghancurkan siapapun yang menyimpannya. Mereka bahkan akan menyebabkan Anda bertindak dalam kekerasan terhadap orang-orang yang menyakiti Anda. Kita semua telah membaca tentang pegawai yang marah, yang kembali untuk menembak penyelia atau rekan kerja mereka. Lebih lazim lagi, kita semua mungkin telah melepaskan semburan kata-kata kemarahan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Ketika kita menjadi terobsesi dengan rasa sakit dan kemarahan, kita bersalah dalam hal gairah yang salah. Jika pernah ada saat di mana kita memerlukan pertolongan dan bimbingan untuk mengatasi emosi kita, itu adalah saat ketika kita telah diperlakukan salah oleh seorang teman atau anggota keluarga. Mengakui kegagalan kita untuk mengatasi rasa sakit dan kemarahan dengan cara yang positif akan membebaskan kita dari kebencian yang lebih jauh. 3. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Langkah ketiga adalah langkah besar. Anda membalas kejahatan dengan kebaikan. Secara alamiah, kita akan berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Kita menunjukkan kasih kepada mereka yang mengasihi kita. Tapi ketika kasih adalah suatu cara hidup, standarnya jauh lebih tinggi. Kita mengekspresikan kasih bahkan kepada mereka yang memperlakukan kita dengan jahat. Seorang wanita, Alice, menceritakan kepada saya bahwa sebagai seorang anak perempuan yang masih kecil, ia ingin menyandarkan kepalanya ke mantel bulu ibunya ketika mereka duduk bersebelahan di gereja. Ia menyukai kelembutan dari bulu itu di pipinya dan kenyamanan karena dekat dengan seseorang. Namun ibunya bersikap kasar dan selalu menjauhkan Alice sehingga anak itu tidak mengotori mantelnya. Ketika dewasa, selama bertahun-tahun, Alice berusaha untuk membuang perasaan tertolak dan rasa sakit yang ia rasakan sebagai seorang anak. Ketika ia mencoba untuk membicarakan perasaannya dengan ibunya mengubah topik pembicaraan. Ketika ayah Alice meninggal, Alice menyaksikan ibunya menanggung duka sendirian. Ketika ia melihat ibunya duduk terdiam di bangku gereja saat acara pemakaman, Alice duduk dan memeluknya. Tanpa sepatah kata pun, ibunya yang sedih itu menyandarkan kepalanya ke bahu Alice dan menutup matanya. Bagi Alice, itu adalah momen kesembuhan yang sangat penting ketika ia membiarkan ibunya beristirahat seperti seorang anak kepada ibunya dengan cara yang tidak pernah Alice rasakan. Ia menunjukkan kasih sejati dengan respons belas kasihan kepada orang yang telah menyakitinya. 4. Menggunakan rasa sakit Anda dengan baik. Jika Anda berurusan dengan seseorang yang menolak untuk minta maaf, cerminan batin Anda adalah penting dalam proses belajar menerapkan ketiga langkah ini dan meringankan keguncangan batin Anda.
Ketika Anda melepaskan orang yang telah berbuat salah kepada Anda, kenali kegagalan Anda sendiri dalam situasi itu, dan berusahalah mengasihi orang tersebut, maka Anda akan dibebaskan untuk melanjutkan hidup Anda dan menggunakan waktu dan tenaga Anda dengan cara yang membangun. Saya ragu bahwa Victoria Ruffolo akan dapat memberikan penyerangnya hidup yang lebih baik jika ia tidak merelakan kemarahannya. Seperti banyak kisah dalam hidup kita sendiri, kisah penderitaan dan pengampunannya menunjukkan kemampuan manusia untuk menyakiti orang lain sama dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing untuk merelakan kemarahan kita dan menggunakan waktu dan tenaga kita untuk membantu orang lain. Menjadi orang yang mengampuni. Courtney selalu membuatkan makanan bagi guru anaknya di akhir tahun ajaran sekolah. Namun, berhubungan dengan guru kelas 2 Hunter, yaitu Nyonya Cooper, merupakan suatu pergumulan yang terus-menerus. Hunter sangat takut pergi ke sekolah sepanjang tahun karena kata-kata Nyonya Cooper yang tajam dan cepat marah. Courtney merasa bahwa gaya mengejar Nyonya Cooper sangat mengganggu Hunter dan anak-anaknya. Walaupun telah bertemu dengan kepala sekolah berkali-kali, Nyonya Cooper tidak pernah mengubah gaya mengajarnya dan terus-menerus berkata bahwa Courtney terlalu lunak terhadap Hunter. Courtney bergumul untuk merelakan kemarahannya terhadap wanita yang telah membuat tahun sekolah anaknya menjadi mengerikan dan tidak pernah mengakui kesalahan apapun. Tapi, ia juga tahu bahwa Nyonya Cooper menderita sakit punggung, kehidupan yang sulit, dan memiliki banyak pekerjaan untuk menilai ulangan dan rapor pada minggu terakhir sekolah itu. Jadi Courtney tidak hanya membuatkannya sedikit makanan, tapi banyak, sepanci ayam bakar dan kentang. Ketika ia membawanya kepada Nyonya Cooper di hari terakhir sekolah, Courtney berterima kasih kepadanya dengan penghargaan pada komitmennya terhadap pendidikan Hunter. Ia mengakui dengan kata-kata dan perbuatan bahwa Nyonya Cooper adalah guru terbaik mengingat ia berada dalam keadaan sulit dan bahwa ia juga mengalami tahun yang sulit. Dengan kecenderungannya untuk mengampuni daripada menghakimi, menunjukkan belas kasihan daripada menuntut keadilan, Courtney menunjukkan karakteristik orang yang suka mengampuni. Seorang yang suka mengampuni selalu siap sedia untuk mengampuni ketika permintaan maaf disampaikan. Ketika tidak ada permintaan maaf yang datang, orang yang suka mengampuni tidak akan berkubang dalam kekesalan atau meledak dalam kemarahan, tapi ia akan menggunakan energinya untuk mencari pendamaian. Lalu, bagaimana Anda dapat menjadi orang yang suka mengampuni? Langkah pertama, mengampuni diri sendiri. Selama bertahun-tahun, saya telah mengenal banyak orang yang terus-menerus meremehkan diri mereka sendiri karena kegagalan mereka. Mengecilkan diri sendiri dengan kata-kata yang menghakimi adalah penghancuran diri sendiri. Mengatakan, saya tidak percaya saya telah melakukan itu. Saya sangat bodoh. Bagaimana saya bisa begitu tidak peka? Saya telah melukai orang yang paling saya cintai. Saya tidak tahu apakah saya akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri atas apa yang telah saya perbuat. Mungkin pantas sebagai bagian dari pengakuan Anda. Tapi, sekali Anda telah menerima pengampunan, kata-kata seperti itu tidak lagi diperlukan. Ketika kenangan dari kegagalan masa lalu kembali ke pikiran Anda dan rasa sakit secara emosi kembali muncul, Anda harus mengampuni diri sendiri sama seperti orang lain telah mengampuni Anda. Langkah kedua, meminta maaf untuk kegagalan Anda dalam hubungan. Bersikap jujur tentang kesalahan kita akan membuat kita mengerti betapa pentingnya pengampunan jika kita ingin hubungan kita bertambah kuat.
seorang pria muda memberitahu saya telah merasa orang-orang seharusnya tidak terlalu sensitif. Selama bertahun-tahun, saya mengucapkan lelucon yang berfokus pada rasialisme. Saya tidak memikirkannya sampai suatu hari, seorang teman keturunan Afrika Amerika di tempat saya kerja yang benar-benar saya sukai berbicara kepada saya tentang betapa sakitnya dia oleh lelucon-lelucon saya. Itu membuat saya tersadar. Saya meminta maaf kepadanya dan belakangan kepada seluruh departemen. Saya telah menjadi lebih menyadari bagaimana kata-kata dan perilaku saya memengaruhi orang lain. Ia menambahkan, saya sedang melakukan banyak permintaan maaf hari-hari ini. Anda masih dalam proses. Seharusnya tidak mengejutkan bahwa terkadang Anda akan mengatakan dan melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Perkataan dan perbuatan yang tidak baik dan jahat. Memutuskan untuk mengampuni adalah langkah besar dalam proses menjadi orang yang suka mengampuni. Minta maaf menunjukkan bahwa Anda bersedia menerima tanggung jawab atas perilaku Anda yang salah. Saya bersalah. Menunjukkan penyesalan. Maafkan saya karena perbuatan saya telah menyakitimu begitu dalam. Saya merasa tidak enak dengan apa yang saya telah perbuat. Berusaha memberikan ganti rugi. Apa yang dapat saya lakukan bagimu untuk memperbaiki kesalahan saya? Menunjukkan keinginan yang tulus untuk mengubah perilaku. Saya tidak pernah ingin melakukan itu lagi. Meminta pengampunan. Maukah kau memaafkanku? Ketika Anda meminta dan menerima pengampunan dari orang lain, Anda mengalami sukacita dari perdamaian itu. Ketika orang lain menolak untuk mengampuni Anda mengalami rasa sakit akibat penolakan. Kedua pengalaman ini memotivasi Anda untuk menjadi orang yang suka mengampuni ketika orang lain meminta maaf kepada Anda. Langkah ketiga, memiliki sebuah sikap kasih yang tulus kepada orang lain. Dalam usaha Anda untuk mengampuni, Anda mungkin menjadi jengkel ketika seseorang terus-menerus berbuat salah. Namun, ketika Anda mengasihi dengan tulus, artinya Anda berjuang untuk selalu menjadi saluran pengampunan. Jenis kasih ini dipelajari setiap hari dengan cara-cara yang biasa. Sikap Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda selalu siap untuk memulihkan hubungan. Kasih yang tulus mengharuskan Anda terbuka untuk mengampuni, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bersikap marah tidak akan memperbaiki masa lalu. Ketika Michael Watson menghadapi Chris Eubank di White Hart Lane di London pada tanggal 21 September 1991, dunia tinju menanti untuk melihat siapa yang akan merebut gelar dunia tinju kelas menengah. Impian Watson adalah menjadi juara tinju dunia, dan ia sedang menuju ke sana, menikmati peningkatan karirnya dengan mobil-mobil, baju mahal, dan wanita. Kemudian, di akhir ronde ke-11, Eubank meninju Watson dengan keras yang hampir mengakhiri hidup Watson. Tepat setelah wasit maju untuk menghentikan ronde ke-12, Watson terjatuh. Ia menghabiskan waktu 40 hari berikutnya dalam keadaan koma, dan penggumpalan darah membuat sebagian tubuhnya lumpuh. Watson menulis bahwa ia bangun dari komanya dengan bingung, frustasi, dan berjuang untuk menghadapi kenyataan. Kemudian ia berpikir tentang betapa menderitanya Eubank dan bagaimana peristiwa ini bisa saja terjadi sebaliknya. Bersikap marah tidak akan mengubah masa lalu. Ia menyadari sementara ia mulai berfokus pada masa depan. Jika saya memiliki kebencian mengenai apa yang telah dilakukan Chris kepada saya akan menghancurkan diri saya secara mental dan fisik. Lalu, bagaimana saya bisa melanjutkan hidup? Ketika Watson mulai sembuh secara emosi dan fisik, ia menemukan kedamaian dan kekuatan yang baru.
Sekarang saya merasa menjadi baru. Saya menyukai diri saya karena saya memiliki banyak kasih di dalam hati saya. Mengampuni seseorang adalah cara untuk menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna, yang hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Beberapa dari peristiwa yang perlu kita ampuni berasal dari maksud jahat, tapi banyak dari mereka yang hanya berasal dari kelemahan manusiawi. Apakah kita perlu mengampuni pasangan yang meninggalkan sampah di dapur atau seorang dokter yang membuat kesalahan ketika merawat kita? Ketika seseorang disakiti, sangat menggoda untuk berusaha mencari tahu siapa yang harus dipersalahkan. Tapi dalam kenyataannya, mustahil untuk menentukan persentase kesalahan seseorang atau pada setiap keadaan yang terjadi. Terkadang kita hanya perlu mengetahui bahwa sebuah hubungan membutuhkan kesembuhan, dan ada kemungkinan beberapa kelemahan kita mengambil bagian dalam peristiwa itu. Mengakui ini akan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bisa saja kita merasa sulit untuk meminta maaf atas sesuatu yang kita rasa ada di luar kendali kita. Tapi, kasih yang tulus mengharuskan kita untuk berdamai dengan mereka yang kita sakiti dan yang menyakiti kita. Ketika kita menggunakan energi kita untuk memulihkan hubungan, kita akan diperlengkapi jauh lebih baik untuk mengasihi orang lain di masa depan. Pada tahun 2003, Michael Watson menyelesaikan maraton London 6 hari setelah memulai pertandingan. Chris Eubank menemaninya sampai ke garis akhir. Hati yang terbebas. Pelecehan itu dimulai ketika ia berusia 5 tahun. Kathy mengalami penderitaan fisik dan hanya membicarakannya saja membuatnya merasa tercekik. Ia tidak dapat makan selama berjam-jam setelah konseling. Ayahnya telah melecehkannya secara seksual dan mengancam untuk membunuhnya di sepanjang masa kecilnya. Setelah orang tuanya bercerai, ayah tiri Kathy meneruskan pelecehan itu sampai Kathy berusia 15 tahun. Kedua pria ini mengundang orang lain untuk berpartisipasi dalam perbuatan yang sangat buruk terhadap anak muda ini. Selama bertahun-tahun, Kathy mengetahui bahwa ia telah dilecehkan, tapi tidak mengingat rincian dari keterlibatan ayahnya. Sementara konseling itu berlanjut, ia mulai bertanya-tanya berapa banyak ayahnya telah menjadi bagian dari penderitaannya di masa kecil. Terkadang kemarahannya sangat besar. Namun, ia tetap bertahan untuk menyelesaikannya karena ia ingin memperoleh kebebasan. Kathy hidup di kota yang sama dengan ayahnya, yang tidak mengakui apapun di masa lalu. Berulang-ulang Kathy merelakan kemarahannya terhadap para penyiksa itu sampai kebenciannya mereda dan ia mengalami kebebasan baru dalam pikiran dan emosinya. Ketika ayahnya didiagnosa dengan kanker ganas, Kathy tidak ingin ayahnya menghadapi kematiannya sendirian. Selama 2 tahun berikutnya, ia menemani ayahnya menemui dokter dan rawat inap di rumah sakit, sementara kanker itu menggerogoti tubuh ayahnya. Setelah ia menjalani operasi tumor di tulang belakangnya, ia tahu bahwa ayahnya tidak memiliki banyak waktu lagi. Kathy tinggal di rumah sakit sepanjang minggu, merawat dan mengasihinya meskipun seringkali ayahnya tidak menyadari kehadirannya. Kemudian, di suatu hari Jumat, ayahnya mulai menggigau tentang ingatannya ketika sedang berada di bawah kap mobil memperbaiki mobil, bercengkrama dengan teman-temannya di sekolah menengah, dan menyiksa Kathy. Dalam igauannya, semua kekerasan selama bertahun-tahun itu keluar dari mulutnya, dalam bahasa yang vulgar dan rincian yang mengerikan. Selama sehari, Kathy bertahan mendengarkan konfirmasi dan rasa takutnya itu. Ketika ia tidak tahan lagi, ia pulang ke rumah. "Saya tidak tahu apakah saya dapat kembali ke kamar rumah sakit itu," kata Kathy. Tapi
Saya memiliki kesempatan untuk memberikan kasih yang murni kepadanya. Saya memiliki kesempatan untuk membawa penebusan ke dalam pengalaman ini. Ketika ia kembali ke rumah sakit 36 jam kemudian, Kathy membawa rasa sakit yang dalam. Karena pria di ruangan inilah, Kathy selalu mencari jalan keluar dari setiap kamar yang ia masuki. Pria ini telah memberikan pengaruh buruk bagi perkawinannya, hubungannya dengan anak-anaknya, dan pemikirannya tentang Allah. Tapi ia telah memutuskan untuk merelakan ayahnya dan kemarahannya. Ia adalah ayah saya, dan saya mengasihinya. Saya tidak mengerti semua yang telah terjadi di masa lalu. Yang saya tahu, saya sekarang mengasihinya. Hari itu, ayah Kathy sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata kasarnya. Aku benar-benar ingin makan coklat, katanya kepada putrinya. Aku akan berikan apa saja untuk mendapatkan coklat. Dalam kesakitan yang besar dan lumpuh karena tumor punggungnya, ia tidak makan makanan padat selama 4 hari. Ayah, aku akan memberikan coklat, kata Kathy tanpa ragu. Ia pergi ke toko permen dan membeli coklat. Di rumah sakit, ia duduk di tempat tidur dan menyuapi ayahnya potongan coklat yang ia inginkan. Ia kembali membaringkan kepalanya ke bantal, dan ia tersenyum. Kathy senang bahwa di tengah-tengah penderitaan ayahnya, ia dapat membawa sukacita kepadanya. Kathy adalah satu-satunya orang yang bersama ayahnya ketika ia meninggal minggu berikutnya. Dalam hari-hari terakhirnya di rumah sakit, Kathy meluangkan berjam-jam menyanyikan lagu-lagu Nina Bobo untuk menenangkannya. Ketika ayahnya meninggal, ia tidak minta maaf kepada Kathy. Ia tidak dapat melenyapkan penderitaan masa lalu, dan Kathy tidak pernah menyangkali penderitaan itu. Tapi Kathy memilih untuk memberi kepada ayahnya ketika ayahnya telah mengambil begitu banyak darinya. Ia memilih untuk memberikan belas kasihan meskipun itu tidak masuk akal. Ia memilih untuk memberikan kasih ketika ayahnya layak dibalas. Ia membalas dengan kasih, satu demi satu, dari hati yang bebas untuk mengampuni.